Halo guys, jumpa lagi dengan Morali Media. Puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan informasi kepada kalian. Dan terima kasih juga kepada semua subscriber yang sudah subscribe, sudah komen, sudah like, dan sudah share video dari Morali Media. Apabila kalian anggap video yang saya sampaikan itu bermanfaat buat kalian atau bermanfaat kepada siapapun. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang minjam di pinjol ilegal untuk menutupi pinjol legal. Penyedia jasa atau joki yang akan membantu menyelesaikan solusi pinjaman di pinjol legal dengan cara minjam di pinjol ilegal, minjam di pinjol legal dan menyelesaikan di pinjol legal, dan pinjol ilegal tidak perlu dibayar. Penyelesaian yang berikutnya dengan menghapus data yang ada di pinjol. Yang selanjutnya juga penyelesaian dengan cara bayar hutang pokoknya saja di pinjaman legal. Teman-teman semuanya, sebenarnya para joki-joki ini, mereka itu hanya memanfaatkan data-data kalian. Caranya seperti apa? Mereka memberikan kita keyakinan dengan cara mereka membuat iklan-iklan atau informasi di media sosial, di TikTok, di Facebook, di Instagram, dan mereka menawarkan jasa-jasa itu dengan cara memberikan solusi atau jaminan untuk membayar atau menyelesaikan utang-utang kalian di pinjaman online. Yang pertama yaitu mereka menawarkan dengan cara minjam di ilegal, dan ilegal tidak perlu bayar untuk menyelesaikan di pinjaman yang legal. Dengan menggunakan semua data-data kita, tapi dengan syarat bisa berbagi hasil atau bagi sama rata. Teman-teman semua, ini sangat berbahaya karena apa yang mereka pinjam di pinjaman legal itu mereka bisa melakukan pinjaman sampai 10, 20, kadang lebih. Dan uang hasil dari pinjaman tersebut, kita umpamanya punya utang sebesar 5 juta di pinjaman yang legal, dan mereka pinjam di pinjaman yang ilegal itu sampai berapa? 10 juta. Mereka akan berusaha bagaimanapun meyakinkan kita dengan cara apapun yang 5 juta itu harus kembali ke mereka. Entah itu mereka pakai cara apapun, itu harus ke mereka, ditransfer ke mereka. Dan yang 5 juta ini dikasih ke kita untuk menyelesaikan utang kita di pinjol legal. Tapi yang di legal itu kita tidak perlu bayar, dan semua itu atas nama kita. Pinjaman pakai data kita. Ini apa yang terjadi? Yang 5 juta itu kita bagi 2, jadi utang kita otomatis masih ada 2,5 juta. Nggak selesai.
kita pinjam lagi, nanti kita informasi kepada mereka untuk pinjam lagi. Kalau dapat ini kita bagi dua, utang ini selesai, tapi semua datanya sama kita, datanya nama kita. Yang untung siapa? Yang untung siapa? Yang untung jokinya yang untung. Itu menyelesaikan, itu tidak menyelesaikan, itu menggali lubang, tutup lubang. Itu sama aja kita itu masih punya utang di pinjol yang legal. Tapi kan ada informasi pinjol legal kita nggak perlu bayar. Pinjol ilegal kita nggak perlu bayar. Itu buat mereka yang tidak mampu bayar, bukan yang sengaja melakukan pinjaman secara sengaja untuk manfaatkan atau untuk memperkaya dirinya. Itu kan namanya sengaja. Tidak mampu dan sengaja itu beda. Ya. Pemerintah menganjurkan kepada kita tidak perlu bayar pinjol ilegal karena kita tidak mampu. Itu buat karena kita yang tidak mampu, bukan buat karena mereka sengaja. Memang sengaja pengen minjem, pengen memperkaya dirinya. Makanya saya sangat menyarankan kepada siapapun, kepada teman-teman yang sudah punya utang atau terlibat di pinjol yang legal, kalau nggak bisa bayar ya sudah, tutup bukunya, udah, saya nggak bisa bayar, udah selesai. Kalau DC-nya datang, sampaikan keadaannya. Bukan malah sengaja minjam di sini, minjam di situ, minjam di legal, terus bayar yang legal. Jangan lakukan itu, teman-teman. Yang untung, jokinya yang untung. Kalian nanti dapatnya cuma apa? Dapatnya teror dari DC-DC pinjol ilegal. Data kalian disebar. Tapi apa yang joki-joki sampaikan kepada kita? Enggak, kami nggak sebar data, kami cuma hanya melakukan pinjaman. Joki-joki ini punya suatu kelompok, punya suatu komunitas. Mereka akan mendatangi kita kemanapun kita, dimanapun kita berada. Mereka akan berusaha untuk komunikasi dengan baik. Dia akan datang, ambil datanya. Pasti mereka akan lakukan itu. Mereka akan buat bahwa mereka itu terpercaya, ya kan, mereka itu amanah. Sebenarnya mereka itu hanya memanfaatkan kalian. Mereka itu hanya memanfaatkan kelemahan kita, kelemahan kalian. Makanya saya sampaikan kepada kalian untuk kalau memang kalian punya utang di pinjol manapun, kalian sudah tidak mampu bayar, udah stop, tutup buku kalian. Jangan lakukan pinjaman apapun. Oke, teman-teman. Yang kedua, mereka bisa menyelesaikan dengan cara menghapus data. Teman-teman, menghapus data itu tidak bisa dipinjol. Itu tidak bisa dilakukan. Paling otomatis, yang bisa dilakukan adalah memblokir nomor-nomor WA. Dengan kita memblokir nomor-nomor WA dan dari teror-teror DC, bisa juga kita blokir. Berarti sudah hubungan kita putus sama ini. Dan kita disuruh reset lagi handphone kita. Tapi data kita tetap ada di pinjol. Kenapa saya bilang data kita tetap ada? Di pinjol ilegal, di pinjol pas saat kita membuka aplikasi, sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, itu ada permintaan untuk mengakses data seperti apa, log panggilan, kontak, telepon, media, kamera. Itu data yang ada di dalam
handphone kita semuanya udah masuk, udah bisa diakses sama pinjol. Kalau itu kita setuju. Ini yang saya sampaikan kepada kalian, bahwa data kita tuh kalau udah bisa diakses sama pinjol, berarti data kita tuh sudah ada di pinjol. Begitu. Jadi jangan percaya kepada joki yang bilang data Bapak bisa saya hapus, atau data kamu bisa saya hapus, data kalian bisa saya hapus. Itu nonsen, itu tidak ada, itu tidak bisa. Jadi kalian jangan percaya. Mereka itu hanya membuat iming-iming agar kalian itu percaya kepada mereka, yakin kepada mereka, sehingga mereka leluasa bisa melakukan pinjaman ke ilegal yang banyak dengan atas nama kalian untuk kepentingan pribadi mereka. Kalian sebenarnya dimanfaatkan sama mereka. Yang ketiga, mereka bisa menyelesaikan dengan cara kalian hanya bayar pokoknya saja dipinjol. Kalian tidak usah bayar bunganya. Terus kalian transfer uangnya kepada mereka. Nanti mereka yang nyelesain. Mereka nggak bayar, mereka bawa uang kalian. Kalian hanya ditipu, dimanfaatkan. Setelah sekian lama, nanti kalian ditelepon. Lah bukannya saya udah selesaiin. Apa yang diselesaiin? Itu uang hanya buat mereka, bukan buat nyelesain utang kalian. Maka saya bilang kepada kalian untuk hati-hati kepada siapapun yang menawarkan penyelesaian, yang menawarkan solusi bahwa utang kalian bisa dilunas di pinjaman online. Nggak ada. Yang bisa lunasin pinjaman itu kalian sendiri. Kalian sendiri yang bisa lakukan, bukan orang lain. Kalau kalian punya uang, ya udah kalian bayar, karena kalian hutang. Tapi kalau kalian nggak bisa bayar, emang sudah nggak ada uang lagi buat bayar, sudah stop, tutup bukunya. Nanti kalau DC-nya datang, ya sampaikan kepada DC bahwa kalian hanya mampu atau tidak mampu lagi untuk membayar utang. Apa yang mesti dibayar? Segitu aja udah kan. Jadi kalian gak perlu takut. Ya kan? Sampaikan kepada DC pinjol bahwa memang kalian udah tidak bisa bayar lagi. Udah gak bisa mampu. Kalian nanti bisa bayar kalau kalian udah punya uang, tapi kalian nggak boleh janjiin apa-apa kepada DC. Ya kan, utang itu memang wajib dibayar, ya kan. Tetapi kan nggak harus itu, nggak harus sekarang, nggak harus nanti setelah kalian sudah punya rezeki, kalian bisa nyampaikan, saya pasti bayar, tapi saya nggak mau janji apa-apa. Untuk saat ini saya nggak punya uang. Udah, selesai. Jadi begitu, nggak usah harus kalian ikutin ini yang bisa joki ini bisa nyelesain masalah kalian. Udah, jangan percaya. Zaman sekarang tuh nggak ada yang gratisan, ya kan? Pasti ada maunya, pasti ada yang dimanfaatkan, ada yang dirugikan. Nah, kalian pasti yang akan dirugikan kalau sampai kalian berhubungan sama joki yang bisa menyelesaikan permasalahan kalian dipinjol. Itu cuma satu doang, kalian, nggak ada yang lain. Oke guys, sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan informasi dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Satu pesan saya kepada kalian, apabila kalian sudah terjebak di pinjol dan kalian tidak mampu lagi bayar, udah, kalian stop. Kalian kalau memang berani, harus kuat, harus berani, jangan takut kepada DC pinjol, ya kan? Kalau bisa kalian blokir semua DC pinjol. Kalau memang kalian mau cari cara yang ekstrim, ya kan? Blokir semua nomor-nomor dari DC pinjol,
ya kan. Kalau memang dia datang ke rumah, sampaikan, ya kan, saya nggak bisa bayar, ya kan, dan saya tidak bisa bayar, dan saya tidak mau janji apa-apa kepada Bapak, ya kan, gitu aja. Nggak usah takut. Oke, sekian dulu, sampai jumpa lagi.